Baik, sekarang kita masukkan larutan CuSO4-nya ke dalam tabung U ini. Lalu kita masukkan grafit ke dalam tabung U ini. Satu lagi juga sama, kita masukkan. Kemudian kita nyalakan. Lalu kita biarkan beberapa menit. Kita tunggu apa yang terjadi setelah kita diamkan beberapa menit, dan arus yang digunakan kita bisa lihat di ampere meter ini. Arus yang kita gunakan bisa kita lihat berapa ampere. Nah, ini ada di dalam ampere meter. Sehingga besarnya arus ini bisa dipakai untuk menentukan berapa gram logam yang melapisi grafit tadi. Nah, ini setelah beberapa menit, hampir sekitar 3 menit, di grafit yang sebelah kiri ini terjadi gelembung-gelembung gas. Sementara yang satu lagi ini sudah dilapisi oleh tembaga. Kalau kita angkat coba. Nah, ini sudah mulai terbentuk endapan tembaga pada ujung grafit. Jadi ini logam sudah mulai melapisi grafit. Kalau kita biarkan dalam waktu yang cukup lama, maka nanti ini akan terlapisi. Kita biarkan dulu. Setelah dibiarkan beberapa lama, mari kita lihat. Kita angkat elektroda yang ini. Nah, ternyata elektroda yang ini semakin tebal, semakin banyak tembaga yang melapisi grafit. Nah, prinsip inilah yang digunakan untuk melapisi suatu logam dengan logam yang lain melalui reaksi elektrolisis. Salah satu soal yang berkaitan dengan kegiatan praktikum tadi adalah arus listrik 30 ampere secara konstan dialirkan ke dalam larutan CuSO4 atau tembaga sulfat selama 30 menit dengan elektroda karbon. Jika satu Faraday itu sama dengan 96.500 Coulomb, maka massa Cu yang dihasilkan pada katoda adalah 112 mg, 373 mg, 560 mg, 17,7 gram atau 22,4 gram. Baik, sekarang kita lihat pembahasannya. Berdasarkan data-data yang ada pada soal, di sini berarti kita ketahui ada arus listrik. Arus listrik atau I ini sebesar 30 ampere. Kemudian waktunya yang digunakan adalah 30 menit. Jadi T-nya adalah 30 menit. Ini berarti sama dengan 30 kali 60 detik. Ini 1800 detik. Kemudian gram ekivalen dari Cu atau yang kita beri simbol E itu adalah AR dari Cu yang dibagi dengan jumlah elektron. Berarti ini sama dengan 63,5 yang dibagi dengan 2. Nah, karena jumlah elektron yang terlibat di dalam
reaksi ini sebanyak 2. Jumlah elektron sebanyak 2 ini kita bisa lihat dari persamaan reaksi yang terjadi di katoda. Ini Cu2+ tambah 2 elektron yang menghasilkan logam Cu. Nah, berarti di sini elektron yang terlibat itu sebanyak 2. Maka di sini jumlah elektronnya adalah 2. Jadi Ar dibagi dengan jumlah elektron 63,5 dibagi dengan 2. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung massa yang dihasilkan pada katoda, kita bisa menggunakan rumusannya adalah W sama dengan E kemudian dikalikan dengan I dan kuat arus dikalikan dengan waktu, yang nanti kita bagi dengan 96.500 ya. 96.500. Ini rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung massa yang terdapat pada katoda. Kalau kita masukkan angka yang ada pada soal atau data-data yang ada pada soal, E-nya adalah 63,5 dibagi dengan 2 atau 31,75, kemudian dikalikan dengan arus listriknya adalah sebesar 30 ampere, lalu dikalikan dengan waktunya adalah 1800 detik. Kemudian nanti kita bagi dengan 96.500. Nah, ini 96.500. Maka kalau kita selesaikan, ini hasilnya adalah sama dengan 17,76 gram. Kalau kita mengacu kepada option, jawaban yang paling tepat adalah D, 17,7 gram. Nah, ini contoh yang berkaitan dengan kegiatan praktikum untuk menghitung berapa massa zat yang dihasilkan pada katoda. Sampai ketemu pada pembahasan soal berikutnya.